Ya, ada nikah yang haram, ada nikah yang wajib. Yang haram itu yang bagaimana? Yang tidak mampu, baik secara materi maupun secara psikis. Homo, ya, gay, penyuka sesama laki-laki, tidak senang sama perempuan. Kalau dia menikah sama perempuan malah hancur, ini perempuan tidak pernah rasakan kebutuhan psikis, maka dia haram untuk menikah. Atau lesbi, penyuka sesama laki-laki perempuan, dan ini semakin banyak dan mereka eksis. Ya, ini haram. Ya. Kemudian yang wajib. Nah, siapa yang wajib sudah mampu, mampu secara materi, kemudian mampu secara fisik. Lalu dia juga nyerempet persinahan. Nah, ini wajib. Siapa mereka? Sudah punya kerja, sudah punya penghasilan, sudah mapan, selalu bawa ceweknya ke sana kemari. Itu dosa kalau dia menikah. Maka dengar ini, yang jomblo-jomblo fisabilillah, kalian juga yang sudah pacaran, dengar ini baik-baik, nikah cepat. Dengar ini cewek-cewek, dipacari 3 tahun tidak dinikah-nikahin, rugi kamu. Motor aja 1 tahun dicicil sudah lunas, masa kamu dipacari 3 tahun tidak dinikah-nikahi? Maka saya hormat sama laki-laki ini, masih muda, berani untuk menikah. Tidak semua laki-laki berani untuk menikah, termasuk kalian yang bawa pacar tapi sampai sekarang tidak menikahi pacarnya. Siapa suruh kau undang saya? Ya, ini hebat ini, benar deh. Betul, kau berani, masih muda, mertuamu polisi pula, istrimu orang Bugis pula. Oh, luar biasa Pak. Saya perlu kasih tahu apa artinya itu tenrisau. Itu bahasa Bugis, kalau bahasa Indonesianya tenrisau itu tak terkalahkan. Maka siap-siaplah kau menaklukkan orang yang tidak terkalahkan. Ya, itu bahasa Bugis. Orang Bugis kasih nama itu ada filosofinya, tenrisau, tenriteta. Kalau tenriteta itu tidak bisa dilewatin. Nah, ini tenrisau ini artinya tak terkalahkan. Ya, itu yang pertama, lurus, itu hukum menikah. Yang kedua yang perlu kita paham untuk nasihat kita, luruskan niat. Nikah itu jangan macam-macam niatnya. Niat apa? Melaksanakan syariat Islam. Niat apa? Mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi katakan siapa yang sudah mampu lalu dia tidak mau menikah, falaisa minni, bukan bagian dari umatku. Dengar ini baik-baik. Ya, maka luruskan niat. Menikah itu kata Nabi, nikahi seseorang karena 4 hal. Ya, ini bagi adik-adik yang belum mau menikah lagi pusing cari jodoh. Kata Nabi, nikahi seseorang karena 1, kalau kau laki-laki, nikahilah dia karena kecantikannya. Perlu cantik. Kenapa? Dia 24 jam di depanmu. Kau pulang kerja, ya ada lagi dia. Kau mau tidur, dia lagi di depanmu. Kau mau makan, ya ada lagi dia. Kalau dia jelek, cepat bosan. Akhirnya ganti casing. Tapi cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang, cantik betul di medsos, ternyata kamera 360. Cantik itu penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Sweet sepenting, 20 tahun cantik, tapi 70 tahun tidak cantik lagi. Maka kalau motif utamamu cantik, maka akan pudar cintamu. Alhamdulillah istrimu cantik, bos. Alhamdulillah. Ya, 2. Kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Islam tidak dilarang mencari orang kaya, tapi yang dilarang materialistik. Apa itu materialistik? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Beda agama, karena banyak uangnya dia pilih, itu namanya materialistik. Tapi cari orang kaya tidak dilarang. Tapi jangan sampai kau tidak menikah karena kau takut miskin. Tidak ada orang setelah menikah semakin miskin. Kenapa? Logika Qur'annya, 1 manusia ada rezekinya, 1 manusia ada rezekinya, 1 tambah 1 pasti 2. Maka nikahlah, jangan kau pernah menolak pernikahan karena kau tidak merasa tidak mampu. Saya miskin, maka kau akan miskin selama-lamanya. Karena Allah jelaskan, ana inda sanni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau saya sangka, kalau dia sangka telah makin kaya setelah menikah, saya kasih kaya kau. Maka hakul yakin, cari yang kaya. Tapi adek,
jadilah laki-laki yang terhormat. Jangan kau gantungkan hidupmu sama mertuamu. Jangan kau pikir hartanya mertuamu. Jangan, kau akan menjadi laki-laki hina. Berdiri tegak dengan kepala terhormat karena kau hidup di telapak kakimu sendiri. Itu laki-laki. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah seseorang karena keturunannya. Boleh cari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka penting cari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh jadi prioritas. Nah, yang keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Ini yang prioritas. Ya, kata mahasiswa saya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Saya bilang, jangan salah paham dek. Hadis itu agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Lalu ada stressingnya. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat 4-4-nya. Ada orang cantik, akhlaknya kesurupan. Ada kaya, tapi otaknya beleng-beleng. Ada lagi cerdas tapi mukanya hancur. Tapi untuk mendapat perempuan yang komplit, paripurna, dia cantik, dia anak keturunan baik-baik, kaya, bagus agamanya, 10-100 cewek belum tentu ada 1. Kalau ada, tunjukkan saya juga masih mau. Ya kan? Maka utamakan agama. Karena agama, mukanya yang tidak cantik akan baik dengan akhlaknya yang mulia. Kekayaannya terbatas, tapi kaya akhlaknya, maka orang dia puji. Orang memujinya. Maka utamakan agamanya, tapi karena dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Luruskan niat. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Setelah ijab kabul ini dek, percayalah tidak ada keluarga yang tidak ada masalahnya. Ini semua ini. Muka-muka penuh masalah rumah tangga ini semua. Ya kan? Iya, percaya. Tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Rumah ustadz banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi takut sama istrinya. Semua orang punya masalah. Jangankan ustadz, Nabi aja ada masalahnya. Nabi manusia pilihan, tidak ada dosanya, doanya pasti diijabah Allah. Apa tidak ada masalahnya? Pernah beliau 3 hari 3 malam tidak makan sampai cucu beliau Hasan Husain pucat. Dibuli, bukan lagi dibuli, diusir dari tanah kelahirannya Mekah. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Itu Nabi. Bahkan pernah dalam kesetiaan rumah tangga, beliau pernah difitnah, Aisyah selingkuh. Itu rumah tangga Nabi, apalagi rumah tangga milenial. Pasti banyak masalah. Saya kasih kau contoh. Sebelum kau nikahi ini adik, apa masalahmu? Diterima ndak ya? Diterima ndak ya? Diterima ndak? Sudah, diterima. Selesai masalahmu. Oh, ada lagi masalah. Ada corona. Mau menikah ada corona. Ya, selesai menikah seperti ini, apa selesai masalah? Muncul masalah baru, mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah, mau punya anak. Tidak ada orang tidak ada masalah. Saya kasih lagi contoh.